Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu spesies nematoda intestinal, yakni Strongyloides stercoralis. Spesies ini berasal dari kelas Secernentea, superfamily Rhabditoidea, famili Strongyloidida, dan genus Strongyloides, di mana pertama kali ditemukan di feses salah satu tentara Prancis yang bertugas di Cina pada tahun 1876. Dan untuk penamaannya sendiri diberikan oleh Stetes dan Hassel pada tahun 1902, dan spesies ini terdistribusi biasanya di daerah yang tropis, yang panas, dan juga daerah yang lembab. Di mana habitatnya? Habitatnya ada di usus halus manusia, yakni duodenum dan juga jejunum. Cacing yang biasa kita temukan adalah cacing betina yang berada di usus halus manusia. Sementara untuk cacing dewasa jantan biasanya hidupnya free living. Apa faktor risikonya? Faktor risikonya adalah pasien-pasien dengan gangguan imunitas yang rendah, dan juga pasien dengan mengkonsumsi obat-obatan glukokortikoid. Itu merupakan faktor risiko yang utama. Nah, bagaimana morfologinya? Biasanya cacing betina yang kita temukan di usus halus, sementara untuk cacing jantan biasanya hidupnya free living. Tapi juga ada cacing betina yang hidupnya free living juga. Untuk morfologinya, cacing dewasa betina biasanya ukurannya lebih panjang jika dibandingkan dengan cacing dewasa yang jantan, di mana ukurannya panjang 2-3 mm dengan lebar 30-50 mikrometer. Sementara untuk yang free living, yang betina, biasanya dia lebih kecil dan juga lebih tebal. Kemudian cacing dewasa ini biasanya dia memiliki traktus alimentari. Untuk bagian kepalanya dia lebih tebal jika dibandingkan bagian ekornya yang lancip dan kecil ya. Kemudian cacing ini memiliki 3 bibir yang kecil di bagian anteriornya. Kemudian diikuti dengan adanya esophagus dengan bulbus posterior dan glandula esophagus berjumlah 3. Kemudian nanti diikuti dengan intestin, usus halus, dengan adanya anus di bagian ventralnya. Untuk organ reproduksi yang wanita, biasanya kita akan temukan adanya sepasang ovarium di bagian menuju ke ujung ya, sepertiga posterior. Kemudian adanya oviduk juga, dan juga uterus apabila cacing ini kita periksa di bawah mikroskop. Kemudian ada vulva juga, dan juga vulva vagina ya di bagian sepertiga posteriornya. Sementara untuk cacing jantan yang khas adalah kita temukan spiculum di bagian ujung posteriornya, di mana jumlahnya ada 2, dan spiculum ini dia berfungsi atau identik seperti penis pada manusia. Untuk telurnya sendiri bentuknya ovoid, kemudian dindingnya tipis dan juga transparan sehingga mungkin terlihat larva Rhabditiform di bagian dalamnya dengan ukuran 50-70 mikrometer. Biasanya dia akan ada di uterus dengan jumlah baris 5-10 telur di masing-masing uterusnya. Ini adalah gambaran telur dari Strongyloides stercoralis yang dindingnya tipis, transparan, dan mungkin terlihat larva Rhabditiform di dalamnya. Untuk larva sendiri terbagi 2, ada larva Rhabditiform dan juga larva Filariform yang kita bahas di sini. Untuk larva Rhabditiform merupakan stadium diagnostik yang kita bisa temukan di feses manusia. Jadi kita bisa mendiagnosis Strongyloidiasis. Salah satunya yang utama adalah menemukan larva Rhabditiform di feses manusia. Ini adalah larva yang keluar dari telur yang tadi dengan ukuran panjang 250 mikrometer dan lebarnya 16 mikrometer. Ini adalah bagian anterior, ini bagian posteriornya.
Untuk bagian anteriornya dia memiliki mulutnya pendek atau buccal cavity kita sebutnya. Kemudian ada bulbus esophagus ganda double yang tampak terlihat jelas, dan juga ada primordium genital yang ukurannya cukup besar. Ya, sekali lagi ini adalah stadium diagnostik untuk infeksi Strongyloides stercoralis. Kemudian larva yang kedua adalah larva filariform atau L3. Ini bentuknya lebih tipis dan lebih panjang jika dibandingkan Rhabditiform. Ini adalah perkembangan lebih lanjut dari larva Rhabditiform yang sebelumnya. Ya, dia juga memiliki esophagus silindris yang cukup panjang, dan juga ekor yang menekuk ya, dan juga tipis dan lancip. Biasanya dia bertahan, larva filariform ini bertahan beberapa hari di lingkungan dan juga merupakan stadium infektif dari Strongyloides, karena larva ini dia punya kemampuan untuk penetrasi ke dalam kulit manusia. Nah, ini adalah gambaran dari larva Rhabditiform bagian sebelah kiri atas. Kemudian ini adalah gambaran cacing dewasa betina Strongyloides, dan sebelah kanan adalah gambaran telur dari Strongyloides. Nah, bagaimana siklus hidupnya? Siklus hidupnya hostnya adalah manusia, namun juga untuk pet sendiri dianggap sebagai reservoir dari infeksi. Kemudian stadium infektifnya adalah L3 atau larva filariform. Cara masuknya dengan penetrasi ke dalam kulit oleh si larva filariform tadi. Apabila tidak memakai alas kaki, ya, kontak langsung dengan tanah, si larva tadi nanti akan mengeluarkan enzim hidrolitik untuk membantu dia masuk ke dalam kulit kita. Bisa juga selain itu bisa melalui autoinfeksi, internal autoinfeksi, walaupun memang jarang. Selain itu juga dilaporkan tertular di intrauterin, transmamari, dan juga transmisi secara zoonotik. Siklus hidupnya untuk Strongyloides dimulai dari larva Rhabditiform yang merupakan stadium infektif kita temukan di feses kita atau feses pasiennya. Kemudian bisa berkembang menjadi cacing jantan dan cacing betina ya. Kemudian dia nanti akan kawin, cacing jantan betinanya, kemudian akan menghasilkan telur yang berisi larva Rhabditiform di dalamnya. Kemudian apabila telurnya pecah, dia akan berkembang menjadi larva filariform atau L3. Kemudian L3 inilah yang menjadi, atau larva filariform ini menjadi stadium infektif yang nanti akan penetrasi ke dalam kulit. Selain itu juga larva Rhabditiform juga bisa langsung berkembang menjadi larva Rhabditiform akan bisa langsung berkembang menjadi larva filariform yang akan penetrasi juga, kemudian akan masuk melalui kulit ya, bisa bermanifestasi gatal, kemudian juga kemerahan apabila terjadi reaksi inflamasi atau radang ya. Kemudian dia akan nanti bermigrasi ke usus halus, tempat hidupnya di manusia. Kemudian dia juga akan berkembang di sana menjadi cacing dewasa betina. Kemudian nanti dia akan menempatkan telurnya di mukosa intestinal, ya. Kemudian larva tadi nanti dia akan menetas dan akan bermigrasi ke usus halus. Kemudian telur tadi apabila sudah menetas, larvanya bisa ikut bersama feses, ya, akan keluar bersama feses dan bisa diidentifikasi, ataupun bisa juga larvanya mengalami autoinfeksi, ya, dia akan masuk lagi menembus submukosa usus, kemudian bermigrasi ke organ-organ lainnya, bisa ke paru-paru, bisa ke hati, ke jantung, bahkan sampai ke CNS ya, ke otak. Kemudian bisa menimbulkan manifestasi klinis sesuai dengan lokasi organnya. Nah, gambaran klinisnya biasanya sebetulnya asimptomatik ya untuk pasien-pasien Strongyloidiasis. Kemudian biasanya karena ada penetrasi dari parasitnya akan timbul gatal di lokasi yang
tempat penetrasi. Kemudian bisa juga menyerupai Cutaneous larva migran. Artinya larvanya dia akan bergerak di bawah kulit ya, menimbulkan inflamasi, dan dikatakan bahwa kecepatannya sampai 10 cm per jam. Dan bisa juga menyebabkan inflamasi atau kemerahan ya, muncul makulopapular atau urtikaria rash, kemerahan di bagian pantat, perineum, dan juga paha. Kemudian kalau misalnya larvanya tadi Rhabditiform bermigrasi ke paru, bisa juga menimbulkan manifestasi klinis seperti bronkopneumonia. Pasiennya jadi batuk-batuk, mungkin sesak nafas, dan demam dan sebagainya. Kemudian ke intestinal ini yang utama, biasanya muncul manifestasi gangguan saluran cerna, ada mual, muntah, nyeri perut, ya, diare berdarah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya larvanya jumlahnya banyak, bisa menyebabkan hiperinfeksi, ya, bisa masuk ke sirkulasi darah dan juga berbagai organ, jantung, paru, otak, bahkan sampai ke limfonodi juga bisa. Dan manifestasi klinisnya tergantung dari organ yang terkenanya. Nah, komplikasi yang terjadi mungkin terjadi hiperinfeksi sindrom, ya, dimana kalau misalnya pasien-pasien dengan gangguan imunitas itu bisa muncul ya manifestasi seperti ini. Kemudian gambarannya ada kolitis, enteritis, malabsorpsi, kemudian juga bisa terjadi disseminated strongyloidiasis. Dia akan bermigrasi ke berbagai macam organ kayak CNS, peritoneum, liver, dan juga ginjal. Bisa sampai invasi juga ke CNS. Dan kalau misalnya sudah yang kondisi yang berat, biasanya eosinofilia justru jarang karena mungkin sistem imunnya sudah tertekan. Ya, mortalitasnya bisa mendekati 100% apabila tidak ditangani komplikasi akibat penyakit ini, dan pengobatannya apabila dengan pengobatan bisa terobati sampai 25%. Nah, bagaimana cara mendiagnosisnya? Kita menemukan larva Rhabditiform di bagian di feses kita ya, dengan pemeriksaan direct wet mount, kemudian kultur feses, di darahnya mungkin ada eosinofilia dan juga IgA meningkat. Serologinya dengan ELISA kita mendeteksi antigen dari Strongyloides. Kemudian bisa juga dengan PCR untuk yang lebih canggih lagi dari sampel feses. Treatmentnya mirip dengan parasit yang lain, bisa dengan menggunakan antiparasit ivermectin 200 mg per kilogram berat badan selama 2 hari, atau albendazole 400 mg setiap hari selama 3 hari. Nah, tentu saja kita pencegahannya dengan personal hygiene, menjaga kebersihan lingkungan, penggunaan alas kaki yang utama ya, tentu saja juga dengan meningkatkan imunitas supaya tidak mengalami infeksi. Jadi Strongyloides ini termasuk kategori nematode intestinal yang STH, soil transmitted helminth. Morfologi telurnya berbentuk ovoid, dinding tipis dan juga transparan. Dan hanya kita temukan cacing dewasa betina yang sering terlihat di usus manusia. Stadium infektifnya adalah L3 atau larva filariform. Hostnya manusia, dengan mode transmisi cara masuknya adalah dengan penetrasi kulit atau L3 atau melalui autoinfeksi. Untuk diagnostik formnya kita bisa menemukan larva Rhabditiform atau L1 di feses manusia, dan berbagai manifestasi klinis yang bisa muncul ya di paru, di saluran cerna yang utama ya, tapi sebanyak 50% itu biasanya sifatnya asimptomatik. Ini referensinya bisa dibaca. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.